Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan bergereja. Bergereja? Kan baru kemarin ke gereja hari Minggu. Gereja bukan gedung ya. Gereja adalah orang-orangnya. Ketika kita membawa nama Tuhan dalam sikap dan perbuatan kita, maka kita sedang membawa gereja dalam diri kita. Nah, hari ini semoga gereja Tuhan dimuliakan melalui sikap hidup kita, dan di awal minggu ini kita percaya kita hanya mampu bisa lewati kalau bersandar sama yang punya gereja, Tuhan kita. Kita pujikan bersama-sama Kidung Jemaat 257, Kidung Jemaat 257, aku gereja, kau pun gereja. Kidung Jemaat 257, aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami akan hadir di tengah dunia sebagai gereja, sebagai bagian dari persekutuan murid-murid Tuhan. Semoga hari ini kami boleh menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui perjuangan dan kerendahan hati kami untuk hidup dalam kebaikan. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Mazmur 146, Mazmur 146 ayat 1-10. Mazmur 146 ayat 1-10, dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Aku membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu, banyak kejadian buruk yang menghiasi layar TV dan layar handphone kita. Baik itu kekisruhan politik, baik itu sakit penyakit yang aneh-aneh sekarang, belum lagi masalah ekonomi yang lagi makin banyak. Dan bila salah satu dari hal buruk itu menghimpit kita, pertanyaannya masih bisa gak kita berkata seperti ayat 1 tadi, pujilah Tuhan hai jiwaku. Bapak Ibu, Mazmur tempat ini adalah bagian dari Mazmur Haleluya atau doksologi atau Mazmur akhir, 5 Mazmur terakhir. Dan kelima Mazmur ini punya karakternya yang sama, yaitu pujian isinya. Dan Mazmur 1:4 ini memang memaparkan bagaimana Tuhan yang adalah pencipta, adalah Raja, memperhatikan orang-orang yang beriman kepadanya. Dan orang-orang yang beriman ini tentu yang mencari pertolongan Tuhan. Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi rupanya bukan cuma Allah yang ongkang-ongkang kaki di sorga, tapi yang turun dan peduli pada kita. Dan Tuhan peduli khususnya, spesialnya pada orang tertindas, kelaparan, terbelenggu, sakit, kesepian, sendirian. Dan apakah Tuhan bisa diharapkan? Tentu, pasti, karena Tuhan setia. Dan pemazmur mengawali dan mengakhiri mazmurnya dengan panggilan untuk mari sama-sama memuji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di awal minggu ini, bagi kita mazmur ini memberikan sebuah perspektif dalam melihat masalah ya. Bukan memandang seperti katak dalam tempurung,
Tetapi dari ketinggian kita bisa memandang lebih luas. Kalau punya masalah tuh jangan cuma ditempelin masalah depan muka, karena kalau masalah ditempel depan muka gede. Ya, contoh. Gelas nih, gelas ya, gelas tangan lah ya. Kalau gelas itu kita tempel ke mata kita buka mata, itu kayaknya gede banget ya. Tapi kalau gelas kita taruh jauh, anggap jarak 10 meter. Udah nggak kelihatan tuh, kecil banget. Nah, hidup bersama Tuhan juga harus seperti itu. Ukuran gelasnya tetap sama, masalahnya sama. Cuma kalau dari dekat dan dari jauh akan terlihat beda. Kalau kita sibuk mengeluh, Tuhan masalahku berat men. Tapi kalau kita taruh jauh dan menyadari bahwa kita harus lihat dengan kacamata Tuhan, maka sudut pandang ini akan membuat kita memahami, Tuhan baik banget ya. Ketika kita menghadapi masalah, jangan mencari bantuan dari orang-orang yang berkuasa, baik itu di bidang apapun. Tetapi pertama-tama nyari dulu ke Tuhan. Bukan cari ke orang yang hebat, cari ke Tuhan dulu. Cari ke Tuhan dulu. Nah, orang hebatnya Tuhan datangin nanti. Kalau kita cari Tuhan dulu. Kalau kita cari orang hebat, belum tentu orang hebat itu datang ke Tuhan. Sehingga mari sama-sama jangan ragu minta pertolongan Tuhan, dan kita mau mengandalkan Tuhan. Tuhan mendengar dan memperhatikan permohonan kita. Dan pada saat pertolongan itu datang, atau bahkan sedang kita nantikan pertolongannya, mari sama-sama kita tetap memuji Tuhan. Semoga hari ini pujian bagi Tuhan kita naikkan, dan kiranya Tuhan menolong kita melewati satu persatu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan, dan kami mau memuji Tuhan. Dan ampunkan kami untuk melihat masalah kami tidak sebesar itu, seberat-beratnya masalah yang kami hadapi. Kalau kami pakai perspektifnya Tuhan, maka masalah itu bisa kami lewati pelan-pelan. Kami serahkan dan kami memuji nama-Mu hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.